Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang YouTuber Muslim yang meminta orang Kristen untuk menanggapi pernyataan sekaligus pertanyaan dari Kumaila, karena selama ini orang-orang Kristen ini sangat mengeluh-elukan Kumaila atau mendukung Kumaila atau ngefans sama Kumaila yang sering menyerang Islam. Sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh Kumaila sehingga abang ini menyuruh orang Kristen untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Kumaila? Ternyata, mari kita lihat video berikut ini. Oh iya, menariknya cerita Ibu Maryam tuh cuma ada di Perjanjian Baru, nggak ada di Perjanjian Lama. Jadi padahal nih kan Maryam tinggal di Yerusalem. Aku curiganya tadinya akan ada banyak catatan Ibrani, manuskrip Ibrani, akan ada di Perjanjian Lama juga cerita tentang Ibu Maria, tapi ternyata nggak ada. Adanya justru baru di Perjanjian Baru. Nah, silahkan dijawab teman-teman Kristen. Saya nggak tahu nih, apakah benar apa yang dikatakan oleh Kumaila ini. Apakah memang tidak ada kisah Bunda Maria di Perjanjian Lama? Jadi, dia ini menyatakan bahwa hanya ada kisah ini di Perjanjian Baru. Oke, kita lanjutkan lagi. Di Al-Quran gitu. Dan ininya ceritanya kan Ibu Maryam ini nggak pernah keluar rumah kecuali satu kali doang, di mana dia waktu itu ketemu malaikat yang ngabarin nanti kamu akan hamil gitu. Nah terus aku curiganya sih sama malaikat itu. Oh gitu. Jadi Kumaila ini teman-teman, dia curiga bahwa Bunda Maria ini hamil karena dihamili oleh malaikat. Yang pertama, bagaimana tanggapan kalian? Orang Nasrani, Tuhan yang kalian sembah, Yesus, yang kalian katakan itu adalah anak Tuhan, ternyata bukan anak Tuhan, menurut versinya Kumaila ini. Tapi anak malaikat, Bunda Marianya dihamili oleh malaikat. Silakan kalian tulis di kolom komentar. Ada catatan kalau memang Ibu Maria ini adalah tokoh yang historis ya. Kalau misalnya ini figur yang benar-benar ada gitu. Karena mengingat tidak adanya catatan Ibrani tentang Ibu Maria. Padahal kan ini tokohnya sentral nih, ibunya Yesus gitu, ibunya Nabi Isa gitu. Tapi kok bisa nggak ada catatan Ibraninya, nggak ada gitu. Nah, dia juga menyatakan bahwa kalau benar-benar ada, artinya dia juga tidak mempercayai tentang keberadaan dari Bunda Maria. Tapi kalau memang ini ada, ini soalnya sedih, soalnya ada catatan apokrifa. Catatan apokrifa itu kayak catatan Latin sih sebenarnya yang udah lama, itu catatan Kristen. Yang menyebutkan Ibu Maryam itu mungkin hamil pada usia 14 tahun. Oke. Kalau benar itu kejadiannya, itu mah dimanipulasi ya nggak sih? Atau diperkosa gitu. Atau kalau kejadiannya bukan oleh malaikat, ya bisa jadi itu fabrikasi cerita oleh keluarganya. Karena kan keluarga nabi-nabi. Kalau misalnya ini satu anggota perempuan terus hamil kan nanti geger. Dan emang geger kan. Oke, kalian sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Kumaila ini? Kalau belum paham, silahkan diulang lagi videonya. Jadi begini Bang ya, tidak semua orang Kristen itu ngefans sama Kumaila. Dan tidak semua orang Kristen juga tahu tentang Kumaila. Jadi apa yang abang bilang tadi itu tidak sepenuhnya benar juga. Mengenai apa yang disampaikan oleh Kumaila, bagi saya tidak masalah sih. Seakan saya anggap sebagai ketidaktahuannya seperti para polemikus dan para mualaf itu. Jadi santai saja, saya akan menjawab, saya akan meluruskan, dan saya akan membenarkan kesalahpahaman Kumaila tentang iman Kristen. Memang Kumaila ini dalam pembahasan channelnya itu tidak banyak menyinggung agama lain ya, paling banyak ya tentang agamanya sendiri. Tapi kali ini memang menyinggung mengenai iman Kristen. Bahkan Kumaila sendiri mengatakan bahwa ada orang Kristen yang marah-marah sama dia karena menyinggung iman Kristen. Ya biasa, orang Kristen itu atau iman Kristen itu sudah ribuan tahun disalahpahami. Jadi ya
fine-fine aja gitu loh, santai aja, nggak usah marah-marah, nggak usah lebay-lebay. Mari kita jawab dan mari kita luruskan ketidaktahuannya. Yang pertama, sebenarnya Bunda Maria ini tokoh historis atau fiktif sih? Kenapa tidak tercatat di dalam Perjanjian Lama, kata Kumaila, dan juga tidak tercatat di dalam literatur Yahudi atau Ibrani? Memang betul, kisah mengenai Bunda Maria itu hanya ada di dalam Perjanjian Baru, tidak ada di dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Karena memang Maria itu tidak hidup pada masa Perjanjian Lama, karena kanonisasi Perjanjian Lama itu selesai di zaman Ezra sekitar tahun 400 sebelum Masehi, meskipun ada 5 kitab yang belum selesai dan baru diselesaikan di Konsili Yamnia. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Kumaila. Kenapa tidak ada di dalam Perjanjian Lama? Ya karena memang tidak hidup pada masa itu, gitu ya. Maria ini hidup pada zaman intertestamentum atau intertestamental, di mana 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada manusia setelah Perjanjian Lama sampai pada awal Perjanjian Baru ini. Jadi jaraknya ya sekitar 400 tahun. Loh, kok nggak ada juga di dalam literatur Yahudi? Ada, meskipun itu ceritanya miring-miring gitu ya. Ada di dalam traktat Sanhedrin 43a. Ada kisah Yesus, ada kisah Maria di sana. Memang ceritanya itu cerita yang negatif, karena orang Yahudi tidak menganggap Yesus ini sebagai Mesias, dan Maria itu juga bukan wanita baik-baik menurut traktat Sanhedrin ini, karena sekali lagi mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi itu bukan seperti Yesus, tapi tentara yang gagah perkasa, memimpin perang, pembebasan terhadap kekuasaan Romawi. Tapi Yesus datang untuk membebaskan mereka dari perbudakan dosa, bukan secara harafiah. Jadi itu kisahnya seperti itu ya. Dan ada lagi di dalam buku apokrifnya orang Yahudi, saya lupa namanya. Dan kemudian kisah mengenai Bunda Maria dan Yesus itu juga ada di dalam kitab-kitab palsu atau kitab apokrif, terlebih di dalam Proto-Evangelium Yakobi atau Yakobus, dan juga Pseudo Gospel of Matthew atau kitab palsu Injil Matius. Di situ ada kisah mengenai Maria ini, meskipun tidak diakui kebenarannya oleh gereja. Jadi dari 3 sumber, baik itu Alkitab, kemudian literatur Yahudi, dan juga kitab apokrif, buku apokrif, ini menunjukkan bahwa Maria adalah tokoh historis, tokoh sejarah yang benar-benar ada. Jadi bukan fiktif. Nah, kalau mau melihat sumber primernya harus melihat Alkitab dong. Di Alkitab pasti tercatat dengan rapi dan betul, dan dicatat oleh saksi mata yang orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, meskipun penulisannya berpuluh-puluh tahun kemudian setelah kematian Yesus. Nah, mari kita melihat Alkitab dan juga melihat catatan bapak-bapak gereja mengenai kisah hidup Bunda Maria. Sebelum kita melihat tulisan bapak gereja, mari kita melihat Alkitab. Kita membuka di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan berkuasa atas..." Saya ulangi. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah," dan seterusnya. Jadi di sini menjelaskan mengenai siapa Maria dan perannya dalam keselamatan dan sejarah gereja, dan juga siapa Yesus. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dan keraguan Kumaila. Siapa yang menghamili Bunda Maria? Apakah malaikat Gabriel ataukah diperkosa? Jelas jawabannya salah semuanya. Bukan itu semuanya. Jadi menurut ayat Alkitab tadi itu, bahwa Maria mengandung karena karya Roh Kudus. Sang Firman bereinkarnasi menjadi manusia atau berkenosis menjadi manusia melalui perantaraan Roh Kudus. Jadi kehamilan Maria itu bukan karena hubungan biologis. Jadi ini jawabannya ya. Nah, sebelum kita ke data Bapak-bapak gereja, seharusnya abang tadi itu yang tersinggung bukan hanya orang Kristen. Kalau Kumaila bertanya demikian, karena Islam pun meyakini hal yang sama ya, bahwa Siti Maryam mengandung itu karena Roh Suci, Rohul Kudus, bukan dari hubungan biologis. Bukan begitu? Ya kan? Jadi ya kalau tersinggung aja, nggak usah bawa-bawa orang Kristen. Oke, kita tidak apa-apa. Mari kita ke sejarah gereja mengenai catatan bapak-bapak gereja mengenai Bunda Maria. Mari kita melihat dalam catatan Origenes yang hidup tahun 185 sampai 254 Masehi. Dalam karyanya Contra Celsum, Origenes membahas tentang kelahiran Yesus dan peran Bunda Maria dalam keselamatan. Kemudian yang kedua adalah Eusebius yang hidup tahun 260 sampai 340 Masehi. Dalam karyanya Sejarah Gereja, Eusebius membahas tentang kehidupan Maria dan keluarga Yesus. Yang ketiga adalah Yohanes Chrysostomos yang hidup tahun 347 sampai 407 Masehi. Dalam khotbah-khotbahnya, Yohanes Chrysostomos sering membahas tentang Bunda Maria dan perannya dalam sejarah keselamatan. Selanjutnya yang keempat adalah Agustinus yang hidup tahun 354 sampai 430 Masehi. Dalam karyanya The Sancta Virginitate, Agustinus membahas tentang keperawanan Bunda Maria dan perannya dalam sejarah gereja. Kemudian Kyrillos dari Alexandria yang hidup tahun 376 sampai 444 Masehi. Dalam bukunya The Recta Fide, dia mengatakan bahwa Bunda Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah. Jadi berdasarkan
apa yang ditulis oleh bapak-bapak gereja itu menunjukkan kesucian atau keperawanan Bunda Maria. Jadi dia benar-benar perawan waktu dia mengandung Yesus melalui karya Roh Kudus tadi itu. Jadi tidak berasal dari hubungan biologis Yusuf dengan Maria. Begitu ceritanya. Jadi bagaimana sekarang? Masih belum puas? Silahkan diputar ulang seperti yang disampaikan oleh abang tadi itu. Sekian dari saya, nggak usah marah-marah. Shalom, salam marah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.